Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Rabu 21 Januari 2026. Kita akan update kembali ya saham dari Pak Prayogo Pangestu ya yang sudah mendekati bottomnya ya. Apakah ada potensi reboundnya kuat? Ada Cuan, BRPT, TPA, dan GJCO. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, saham pertama kita ada Cuan. Cuan hari ini itu melemah kembali ya, 3,81%. Cuan sepertinya sudah mendekati bottoming-nya ya. Memang secara short-term-nya memang dia lagi downtrend nih ya, berada di bawah MA 20 ya dan MA 250-nya ya. Apabila kita tarik garis trendline juga memang lagi turun ya. Untuk Cuan memang lagi turun tapi masih ada nih potensi rebound ya karena dia sudah mendekati bottoming ya. Mendekati bottoming apabila kita tarik ya ke sebelah kiri kita lihat akan terlihat ini ada gap ini ya. Ada gap di area 1800. Adalah dulu gap yang dibuat Cuan ya di tanggal 6 Oktober ya. Oktober 2025 kemarin pas dia rally dia meninggalkan gap dan belum ditutup ya. Belum ditutup dan kemungkinan akan ditutup dulu sebentar dan kemudian akan digas kembali ya. Jadi potensi Cuan untuk rebound di supportnya cukup kuat ini. Untuk teknikalnya secara pergerakan juga mulai sideways ya. Ini cenderung sideways ya di mulai 12 Januari sampai hari ini 21 Januari memang cenderung sideways ya. Jadi sudah hampir semingguan nih Cuan sebenarnya lagi sideways ya dan ini akan menuju support kembali ya. Jadi malah kesempatan buy on weakness ya. Di risk reward juga cukup menarik ya. Bisa 1/3 ya. Jadi risk reward cukup menarik di Cuan. Kita lihat volumenya. Ini volumenya sudah mulai oke nih ya. 2 hari ini koreksi tapi volume kecil pas kemarin rebound cukup tinggi. Volumenya lebih gede ya. Jadi cukup oke secara teknikalnya. MACD-nya juga bagus dia, memang masih dead cross tapi momentumnya sudah mulai melemah ya dan Cuan sudah akan menutup gap di area ini di 1800 kemungkinan akan ditarik naik kembali ya targetnya masih sama di low 3 hari yang lalu ya 2 hari yang lalu di sekitar 2000-an sampai ke area MA 50-nya di 2300-an itu adalah area potensi ya rebound di Cuan untuk ke depannya. Kita lihat Broksum dulu. Broksum per hari ini memang masih ada normal distribusi ya. JTW masih keluar tapi sudah mulai ada masuk nih. Ada XA sama AK ya. Ada BK juga sudah mulai cicil beli ya di 19.020-an ya. Jadi masih floating loss sedikit ya. Kita coba tarik Broksumnya dari tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu adalah area sideway-nya ya, area sideway-nya kita lihat memang AZ memang masih keluar ya, AZ memang ada yang keluar, ada ZP tapi AF ya ini ya, AF sama OD nih barengnya juga lumayan ya, di area 1930-an ya. Jadi cukup menarik sebenarnya secara teknikalnya memang dia sudah mulai bottoming ya, sudah mulai konsolidasi artinya penurunannya sudah mulai melemah dan 2 hari ini ya candle-nya juga nggak sebesar waktu dia rebound ya dan ini ada AF ya, AF cukup menarik, ada XA juga ya. Jadi secara Broksumnya sudah mulai semua distribusi ya, artinya memang volumenya buangnya sudah mulai melemah ya. Jadi untuk Cuan bisa dimanfaatkan ya secara teknikalnya karena dia lagi sideways dan cenderung nanti akan rebound ya karena dia sudah mendekati area support kuatnya di gapnya ya. Jadi dan secara teknikal long term-nya untuk di Cuan ini sebenarnya dia masih uptrend ya. Ini bergerak di atas MA 200 ya. Biasanya yang uptrend gini pasti dia ada perlawanan nanti ya di area MA 200 dan sebelum ke MA 200 kemungkinan dia akan retest support di gap ini ya. Gap belum ditutup. Mudah-mudahan masih ada potensi ya Cuan untuk rebound ya. Masih tektokan ya sekitar 5-16% nih masih bisa ya untuk tektokan di Cuan ya. Untuk yang
mau spekulasi buy ya di cuan karena secara long term-nya dia masih uptrend, tapi memang short term-nya lagi turun, tapi sudah mulai terjadi area konsolidasi, jadi cukup menarik pergerakannya. Dari broksumnya pun belum terlalu terlihat ya, memang belum ada terlihat secara ada distribusi yang maksudnya akumulasi yang kuat ya, tapi sudah ada broker yang sudah mulai akumulasi sebenarnya dan secara broksumnya juga sudah normal small distribusi ya, jadi distribusinya mulai melemah dan sudah ada broker non retail yang sudah mulai masuk. Jadi secara teknikal oke, secara broksumnya juga lumayan ya, masih lumayan karena sudah small distribusi, artinya barang buangnya sudah mulai melemah dan jadi potensi rebound cukup kuat di cuan ke depannya nanti ya untuk cuan. Oke, saham kedua ada BRPT. Hari ini tuh melemah tipis 1,38%. Secara trennya juga sama ya seperti cuan ya, BRPT lagi short term-nya lagi turun ya dia. Bergerak di bawah MA20 dan MA50 menandakan secara short term-nya turun dan apabila ditarik garis trendline memang dia lagi turun ya ini ya, sangat masih turun. Jadi untuk turun kita lihat supportnya ya, supportnya untuk BRPT secara long term-nya sebenarnya masih oke ya, dia masih bergerak di atas MA200 dan secara teknikalnya dia mulai konsolidasi nih ya, ini sempat ada area rekom ya, kita dan dapat barang dan tapi memang nggak banyak ya, dia naiknya cuma sekitar 5-7% nih, jadi seperti itu ya. Jadi untuk apabila masih turun, trennya cenderung turun bergerak di bawah MA 20 dan 50-nya jangan ambil banyak-banyak dulu ya, karena memang trennya lagi turun. Jadi jangan paksa untuk bisa cuan lebar ya. Jadi untuk yang lagi downtrend seperti ini 5% lah bisa di TP sebagian dulu ya. Seperti ini ya, dia kena TP ya 5-7% tapi dia langsung dibanting lagi ya, malah kena cut loss-nya. Jadi yang kemungkinan sudah punya barang malah kalau nggak di TP malah jadinya floating loss sekarang ya. Jadi seperti itu, karena lagi trennya lagi turun ya kita jangan berharap banyak ya. Jadi manfaatkan technical rebound-nya 5% bisa dibungkus dulu ya. Untuk BRPT juga cukup menarik nih teknikalnya ya. Dia nih sudah berhasil ya, berhasil rebound ya. Secara teknikalnya dia rebound dari supportnya. Dulu ada di Juli 2025 ya. Dulu adalah resisten di break dengan volume nih ya. Dengan volume dan setelah itu dia menghampiri kembali ya retest ke area supportnya ya dan sudah mantul. Jadi BRPT bisa dipakai ya saat ini supportnya masih sama ya di area sekitar 2700-an ya, 2700-an dan targetkan jangan banyak-banyak dulu ya seperti tadi 5-10%. Jadi 5% apabila sudah hijau ya TP sebagian dulu, takutnya dia malah di bawah turun. Jadi seperti ini received-nya sebenarnya cukup menarik karena dia sudah berhasil rebound, kemudian akan sideways juga ya. Jadi dimanfaatkan technical rebound-nya 5% dibungkus dulu ya. Mas ini juga bagus dia mau golden cross ke atas. Jadi secara teknikal oke, dia lagi retest support-nya ya. Dulu adalah resisten kuat dan saat ini menjadi support kuat ya dan terbukti sudah mantul. Jadi bisa BRPT bisa buy on weakness ini ya. Kita lihat Broxum per hari ini sudah oke ya. Ini ada akumulasi sebenarnya, tapi dari stock bid-nya masih netral. Tapi kalau dilihat dari susunan broker sumarinya, dari brokernya nih cenderung akumulasi ya dari AK sama ZP ya. Hari ini ada akumulasi, coba kita tarik dari tanggal 13 Januari ya, karena area sideways-nya ya. Iya, AK memang lagi akumulasi ya ini ya. Cukup barang kan juga cukup banyak ya. Cukup banyak dari secara seminggu ini dia akumulasi dan hari perdagangan ini dia akumulasi kembali. Jadi masih ada potensi biar PT untuk technical rebound ya karena secara teknikal lagi ada di support dan ada AK nih, ada AK yang sudah mulai masuk. Jadi masih ada potensi kuat BRPT untuk technical rebound. Jadi dimanfaatkan untuk technical rebound-nya 5-10% dulu ya di BRPT. Di saham ketiga kita ada TPA. TPA juga sama, dia malah secara long term-nya turun ya karena berada di bawah MA200, secara short term-nya juga turun ya, dia bergerak di bawah MA20 dan 50-nya sempat ada rekam dari kita juga ya dan kena cut loss ini ya, cut loss tipis
sekitar 2%-an ya. Jadi relakan aja karena sudah terkena cut loss dan ini dia retest kembali ya. Ini dulu adalah support dan di break dan di retest kembali ya, di retest kembali di 7 ribuan. Jadi saat ini TPIA belum menarik ya karena dia sudah breakdown ya, breakdown dari supportnya dan sekarang nge-retest nih ya. Retest di area 7 ribuan ya. Jadi apabila gagal bertahan di beberapa hari mendatang dia nggak berhasil naik lagi ya di atas 7.000 ya masih akan turun kembali ya. Turun kembali untuk uji di supportnya di sekitar 5.800-an ya di bawah ini ya. Jadi untuk yang sudah punya TPA tetap hati-hati ya. Apabila dia gagal bertahan di 7.000 beberapa hari mendatang ya meningkat loss dulu ya. Dan yang mau mungkin tertarik dengan TPA tunggu sekalian ya, tunggu dia kuat dulu di angka 7.000 ya, 7.000. Apabila kuat di 7.000 dia akan uji lagi di 7.900 sampai di EMA 200-nya di 8.100-an. Jadi untuk TPA seperti itu ya karena dia lagi cenderung lagi downtrend ya, dari downtrend. Tapi ada yang menarik nih di TPA karena dia sudah ada bullish divergence ya, bullish divergence masih dinya bullish divergence dan momentumnya juga sudah mau golden cross ke atas ya, sudah golden cross ke atas. Tapi secara teknikalnya memang lagi cenderung turun nih ya. Apabila kita tarik trendline, dia lagi turun ya. Jadi untuk TPA tunggu dia kuat dulu bertahan di 7.000-nya nanti akan seperti ini ya. Dia akan membuat tren baru dengan bikin low higher high nanti ya. Tapi apabila nggak kuat di angka 7.000 ya kemungkinan akan turun dulu. Jadi untuk TPA tunggu kuat di 7.000 atau enggak sekalian nawar di area 5.800-an ya. Kita lihat Broxum dari TPA hari ini ya. Cukup menarik sebenarnya dari Broxum ya. Dia ada yang akumulasi nih, ada BK. Cukup banyak barangnya ya, cukup banyak ada KZ di 6.900 ya. Cukup menarik karena sudah mulai ada akumulasi. Kita tarik dari 12 Januari pas dia di bottom ya, 12 Januari ada AK dan BK. Cukup menarik ya sebenarnya. Secara teknikal ada di area average-nya bandar di 6.700 ya, 6.700. Di bawah banget ya di area ini ya. Cukup menarik sebenarnya karena secara teknikalnya memang dia ada teknika rebound tapi masih nggak kuat ya berada di area 7.000 ya. 7.000 dan hari ini sebenarnya close di 7.000 tapi candle-nya kurang bagus ya. Sepertinya di maintain. Kemungkinan AKBK ini yang maintain harganya ya AKBK ya. Jadi yang tertarik juga cukup menarik ya AKBK ya. Karena sudah ada AKBK apabila secara teknikalnya dia kuat di 7.000 masih ada potensi dia diangkat lagi ya. Paling nggak akan uji di 7.800-nya. Kita bikin trading plan-nya karena secara broksumnya cukup menarik ya. Ada AKBK yang sudah mulai masuk di 6.700-an ya. Cukup menarik sebenarnya ya, secara teknikalnya seperti ini ya, risk reward-nya apabila dikasih koreksi ke area 6.700 yang notabene-nya adalah area average bandarnya. Tapi ini memang trennya lagi turun ya, trennya lagi turun, jadi tetap harus disiplin 5% dulu karena trennya lagi turun, jadi manfaatkan technical rebound-nya. Untuk yang belum terberani banget ya, sekalian nawar aja nanti tunggu di area dia kuat dulu di 7.000-an ya, jangan nanggung ya. Kalau nggak 7.000 ya sekalian nawar di 6.700, 6.700-nya di breakdown nunggu di area 8.800 itu adalah area penting di TPIA. Oke, saham terakhir ada GCCO hari ini ditutup melemah 2,99%. Secara short termnya memang lagi turun, dia terkena resisten nih ya. Terkena resisten MA20 ya ini retest MA20 gagal dan ini di breakout ya MA20 tapi gagal juga ya false break malah turun lagi di bawah MA20 jadi memang secara memang lagi melemah ya melemah dan dia akan retest support kembali ya supportnya di area 250-an ya 250-an mudah-mudahan ada pantulan kembali ya di GCCO karena sudah sekali dua kali mantul ya kemungkinan 3 kalinya akan mantul karena di area 250 adalah area yang cukup kuat dulu ya. Dulu adalah resisten ya ini ya sempat 3 kali retest dan setelah itu di breakout ya
di breakout dengan volume juga dan saat ini di retest kembali ya. Kemungkinan apabila mantul dia seperti akan membuat double bottom. Targetnya apabila neckline di 280 di break akan uji lagi di sekitar 300-an ya, 300-an. Tapi apabila neckline-nya di 250-nya di break ya akan turun ya cukup cukup jauh nanti turunnya sampai ke area 210-an ya. Cukup jauh. Jadi yang tertarik di GCCO swing ya harus sesuai trading plan ya. Apabila nggak sesuai harapan ya harus di cut loss ya, jangan di eman-eman ya. Nanti malah terlalu jauh nanti itunya ya, floating loss-nya ya, karena turunannya nanti cukup jauh apabila di 250-nya nggak kuat ya akan uji area di 200-an ya. Masih ada sekitar 18%-an. Jadi sayang sekali malah nanti floating loss. Floating loss cukup jauh ya nanti ya. Risk reward seperti ini aja cukup menarik ya, 1/2, targetkan di terdekat karena masih cenderung turun dan sideways ya, jadi manfaatkan area konsolidasinya 5-10%. Beli di support ya, karena masih sideways jadi area 250 dan dia adalah area support kuat ya, jadi ada potensi GJCO juga mantul ya. MACD-nya juga bagus ya, go down ke atas serta ada bullish divergence nih ya. MACD-nya naik, tetapi secara teknikalnya presesinya dia turun ya. Jadi terbentuklah MACD ya di GCCO. Jadi mudah-mudahan ini adalah tanda awal ya GCCO nanti mantul di support kuatnya ya. Kita lihat juga Broksum-nya seperti apa. Broksum hari ini masih ada normal distribusi dari BK ya, BK keluar, ini ada JU masuk ya, memang retail juga masuk ya. Kita tarik lebih jauh lagi di area konsolidasinya ya, di sekitar 12 Januari ya. 12 Januari ya sekitar semingguan lebih ya, seminggu lebih dikit. Ini netral ya, netral. Jadi cukup menarik tapi memang retail masuk ya di area 260-an ke atas ya. Jadi masih floating loss sedikit ya. Secara brosur kurang menarik sebenarnya karena di area sideways-nya ini yang koleksi retail ya, tapi secara brosurnya juga biasa aja ya, jadi sudah mulai netral nih, sudah mulai netral. Jadi secara pergerakannya tren turunnya sudah mulai melemah dan saat ini nih turun ya, ini memang turun dan setelah itu sudah bikin area konsolidasi ya, support di 250, resisten di area 280. Jadi dimanfaatkan untuk tektok ya, tektok dulu beli support, jual di resisten seperti ini ya. Di support ya, jual resisten, ini ke support lagi, beli lagi udah cuan berapa kali ya. Jadi apabila besok ke area support bisa beli lagi tetapi harus disiplin ya. Apabila nggak sesuai trading plan ya harus di cut loss ya. Seperti itu untuk GCCO, secara teknikalnya menarik, dia sudah konsolidasi dan saat ini akan uji support jadi bisa buy on support nanti jual di dekat-dekat resistennya. Secara MACD bagus dia sudah ada bullish divergence, mudah-mudahan tanda awal GCCO untuk technical rebound.